Oh ini kan ada hijau kan? Iya. Oh ini oke, ini oke, gitu kan? Sekarang saya nanya, ini coba bayangkan, banyak bapak-bapak pimpinan yang lalu juga ada seperti itu. Dan memang Jakarta kenapa memang berpotensi, dia periodik biasanya sekitar 5 tahun, 5 tahun sekali. Hati-hati. Nah saya menduga hati-hati tahun depan. Iya. Hati-hati Siapapun yang terpilih ya. siapapun yang terpilih nanti, hati-hati tahun depan. Oke. Karena memang ada periodiknya. Ketika memimpin Jakarta, apa prinsip yang beliau bawa? Salah satunya adalah sumur resapan. Ketika beliau gaungkan itu, banyak sekali orang nyinyir. Ya. Nah, orang nyinyir itu menurut saya ilmunya tidak sampai. Leader itu dalam bahasa Inggris itu bukan cuma sekedar dia memimpin, tapi maknanya itu leader. Dia punya kapasitas pengetahuan untuk mengatakan yang ini dikerja dahulu, yang ini ditunda. Yang ini anggarannya ke sini dulu, yang ini itu gunanya leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Syah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan kali ini tentunya kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini tentunya kita bakal kembali melanjutkan daripada obrolan santai kita dalam program tentunya setia semua tentang Indonesia. Dan tentunya kali ini saya berada di layanan pusaka yang ini tentunya merupakan sumbangsi dari Perpustakaan Republik Indonesia, dan saat ini saya berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kita akan kembali mengulik ya tentang bagaimana membaca Indonesia dengan cinta, dengan sebuah tema yang sangat menarik, yakni tentang membaca Jakarta dalam fenomena banjir dan perspektif pembangunan yang berkeadilan. Dan kali ini tentunya masih ditemani oleh Kak Zahir Juwana Ridwan selaku pustakawan ahli muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar, Kak? Ya syukur, karena kita mendapatkan anugerah dari Allah, kesempatan untuk senantiasa berbagi pengetahuan. Dan perlu diingat bahwa pengetahuan yang kita bagikan ini, mudah-mudahan ini semua adalah cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan cara Allah untuk mencatat kita sebagai pribadi yang ditempatkan di tempat garda depan untuk membantu masyarakat memahami beberapa hal. Iya. Ini tentunya tidak ada bosan-bosannya kembali Ya. kita berbicara tentang Indonesia, dan kita bakal mengulik tentang bagaimana DKI Jakarta, kayak daerah khusus Jakarta. Kadang ibu kotanya Udah pindah di IKN. nanti kita bahas. Oke, tentu ada sesi tersendiri. Gitu, Kak. Kalau beberapa pekan yang lalu kita sudah berbicara tentang Jakarta ya, tapi belum sempat semuanya kita ulik. Nah, kesempatan kali ini kan ada yang namanya identik dengan banjir. Ya. Nah, kita ketahui di Indonesia rentan atau sering terjadi yang namanya bencana alam banjir itu, Kak. Bukan hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah lain ya. Tapi kita ingin berfokus kepada Jakarta yang memang saat ini notabene sering terjadi banjir gitu, Kak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana kenapa banjir ini selalu terjadi di daerah khusus Jakarta. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Firmansyah, Abdi, dan segenap para pemirsa Nuansa Podcast yang dirahmati Allah. Sungguh-sungguh kita senantiasa bersyukur kepada Allah akan semua karunia yang diberikan ini. Sembari juga kita selalu berdoa, semoga Allah menjaga kita dan bangsa ini dari bencana-bencana yang dahsyat yang kira-kira bisa terjadi karena negara kita ini berpotensi gempanya, berpotensi rob, berpotensi tsunami, berpotensi kebakaran hutannya, dan macam-macam. Nah, satu diantaranya mengenai fenomena banjir. Nah, baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Firmansyah perlu ketahui di dalam ilmu hidrologi, hidro itu air, logi logos artinya ilmu. Jadi hidrologi ilmu yang mengupas tentang air dan fenomenanya. Nah, menurut hemat saya ada hal yang penting untuk dicermati dalam ilmu hidrologi. Nah, perlu kita tahu bahwa beberapa masa yang lalu kemudian kita saksikan banyak perdebatan tentang apakah air itu kita sorong ke laut
ataukah air itu kita jatuhkan ke tanah sampai dia diserap? Iya. Nah, itu kan perdebatan pada masa yang lalu. Sebelum saya ke sana jelaskan, saya ingin dulu berikan gambaran kepada Firmansyah dan Abdi serta semua para pemirsa kita tentang bagaimana filosofinya itu air bergerak. Nah, jadi begini. Saya tidak detail, tapi saya akan jelaskan gambar besarnya. Jadi air yang diangkat oleh Allah melalui proses penguapan ke atas itu dikumpulkan oleh awan. Awan inilah yang digerakkan melalui satu sistem mekanisme yang sudah Allah bentuk, yang itu rumit sekali. Kemudian dia mengumpulkan molekul-molekul air yang sudah diangkat ke sana, kemudian dari situ kemudian terjadi pergesekan. Itulah pergesekan yang menyebabkan terjadinya petir. Dan suaranya gemuruh kan, guntur lah, orang bilang guntur dan kilat gitu. Nah, pada satu sesi tertentu episodenya Allah ciptakan dan Allah takdirkan air itu jatuh ke bawah. Nah, semakin Firman harus tahu, semakin lestari hutan dan daerah itu, semakin berpeluang jatuh air lebih banyak daripada tempat yang gersang. Itu rumus-rumusnya. Kenapa? Karena ada kekuatan daya energi antara kelestarian hutan itu yang bisa menarik turunnya air. Itu prinsip-prinsipnya. Ketika air itu turun ke bawah, harus ditahu bahwa air yang turun ke bumi kita ini, maka prinsipnya ada 4 yang harus Firman tahu dalam kerangka melihat apakah air ini bisa menjadi bencana atau bisa kita kendalikan. Nah, pertama ada yang disebut sebagai resapan air. Resapan air, nanti ingatkan saya. Yang kedua ada disebut sebagai tutupan air. Yang ketiga ada yang disebut sebagai tujuan air. Yang keempat ada yang disebut sebagai sampah yang menyertai air. Nah, pertama dulu resapan air. Falsafahnya resapan air itu adalah setiap air yang turun itu Allah ciptakan harmoni dalam alam itu, pasti dia ditangkap. Tetapi karena proyek pembangunan yang begitu besar menyebabkan potensi dia ditangkap oleh tumbuhan, oleh tanah, oleh hal-hal yang bisa meresap yang menyebabkan air itu turun masuk ke tanah. Itu gara-gara proyek pembangunan dia bisa ditutup. Makanya makanya resapan air, tutupan air. Semakin besar kota itu menutup semua potensi resapan air, semakin berpeluang dia banjir. Semakin itu sebabnya Firman, kalau Anda baca dokumen-dokumen internasional yang berkaitan tentang lingkungan, orang-orang di luar negeri itu sangat tidak suka kalau kita membangun kota serampangan, tidak jelas bentuk serampangan begitu, dan pembangunan di mana-mana tidak ada hutan kotanya, tidak ada taman kotanya. Mereka marah itu. Karena itu tadi. Jadi air yang semua nanti itu Anda mau simpan di mana coba? Kalau semua ditutup semen, betul. Inilah yang jadi bencana. Itulah yang dimaksud ahli hidrologi bahwa bencana itu datang sebenarnya bukan karena seakan-akan kita salahkan. Ini karena bukan hujan deras dan sebagainya. Nanti hujan deras ada lagi ceritanya lagi. Tetapi rata-rata karena akibat dari manusia yang terlalu serakah dalam progres pembangunannya dan sebagainya. Nah, itu sebabnya Firman harus tahu Abdi bahwa di dalam pembangunan itu Anda lihat itu harus dibangunkan hutan-hutan kota. Dan itu memang tanda petik itu wajib. Gak boleh Nah, kesedihan saya Firmansyah Abdi, saya keliling di beberapa kota. Suara-suara saya banyak dengar, tulisan sudah banyak. Saya pernah diskusi dengan beberapa kalangan. Ini di Indonesia aneh Firmansyah. Yang saya sebut kenapa kita kapitalis, nanti bicara tentang itu. Kenapa kapitalis? Firmansyah tahu di beberapa tempat ada taman, ada ini, ada lokasi, ada ini. Saya bilang dalam hati ke keluarga, nggak lama itu jadi ruko. Bener, jadi ruko betul. Ada jalan lagi, ada lagi lokasi kosong, nggak lama jadi ruko itu. Jadi betul, ruko sini, ruko sana, ruko situ, ruko bangunan. Ini kapitalis. Kenapa tidak pemerintah panggil ahli bagaimana merancang kota ini? Begini caranya. Saya sudah melihat Makassar itu ada beberapa. Kita harus bebaskan pakai uang pemerintah. Bebaskan itu bikinkan taman kota. Nanti kita akan bahas ketika masuk juga nanti di Makassar. Tapi Jakarta dulu kita coba lihat. Jadi tadi filosofinya Firman,
air yang turun ke bawah harus ditangkap. Itu sebabnya Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan ketika memimpin Jakarta, apa prinsip yang beliau bawa? Salah satunya adalah sumur resapan. Ketika beliau gaungkan itu, banyak sekali orang nyinyir. Ya. Nah, orang nyinyir itu menurut saya ilmunya tidak sampai. Banyak orang kan tidak sampai ilmunya, dia nyinyir ke kita. Jadi orang itu nyinyir dan sinis kepada kita, Firman, bisa jadi ilmunya tidak sampai, bisa jadi dia membenci kita. Dia benci kita. Bisa jadi memang maaf, dia bodoh. Iya. Jadi cari aja 3 salah satu. Kalau Firman berkualitas, Firman punya kapasitas berpikir, Firman bisa pertanggungjawabkan pikiran Anda, lalu Anda dinyinyir orang. Nah, Bisa jadi dia bodoh, bisa jadi dia benci Anda, bisa jadi memang ilmunya tidak sampai. Profesor Anies sampai ilmunya, itu ilmu dasar alam dalam hidrologi. Jadi air yang jatuh dibuatkan cara diresapkan, diturunkan ke tanah. Itu. Nah, cuman memang untuk menurunkan dia ke tanah kan tidak sederhana. Karena itu harus membebaskan beberapa. Ada yang sebenarnya lahan-lahan terbiar bisa dibuatkan, tapi juga ada yang harus dibebaskan. Tetapi membuat sumur resapan yang masif itu menurut saya sesuatu yang benar. Menurut saya, menurut ilmu yang saya pahami, itu benar. Itulah yang menyebabkan Jakarta bisa mengurangi dampak yang potensi banjirnya besar. Dengan sumur resapan dampaknya menjadi kurang. Bukan berarti tidak ada banjir, mungkin ada tapi cepat turunnya. Mungkin ada tapi tidak, genangan airnya tidak terlalu banyak dan sebagainya. Bukankah Firmansyah tahu bukan cuma Profesor Anies yang banjir? Pada masa Pak Jokowi juga banjir lebih besar banjirnya. Sampai saya masih itu sampai di taman apa itu luar biasa. Dan saya ingin katakan ya, semua para pemimpin itu menghadapi itu. Zaman sebelum Pak Jokowi juga hadapi itu. Pak Posimowo juga hadapi itu. Bapak-bapak pimpinan yang lalu juga hadapi itu. Dan memang Jakarta kenapa memang berpotensi, dia periodik biasanya sekitar 5 tahun. 5 tahun sekali hati-hati. Nah, saya menduga hati-hati tahun depan. ya. Hati-hati. Siapapun yang terpilih ya. Siapapun yang terpilih nanti hati-hati tahun depan. Karena memang ada periodiknya. Nah, tetapi di dalam pola pembangunan saya ingin katakan, maka kenapa saya ingin memberi apresiasi kepada Prof. Anies, karena beliau pada masa kepemimpinannya itu taman-taman kota. Tahu Firmansyah Tebet Eco Park? Ya, dunia yang puji. Bukan kita orang Indonesia, dunia yang bagaimana beliau mengemas itu Tebet Eco Park dan masih banyak yang lain. Itulah pikiran-pikiran orang yang memang punya kepedulian terhadap bagaimana kota itu dibangun. Karena beliau prinsipnya begini, beliau itu selalu mengatakan ingin memanusiakan manusia, ingin mengangkat yang besar semakin besar, yang kecil diangkat juga ikut besar. Beliau paling tidak suka yang besar diangkat kasih karpet merah, yang kecil ditindih. Oh, beliau marah sekali. Itu prinsipnya Prof. Anies. Yang selanjutnya Prof. Anies mengatakan environmental ethic, etika lingkungan. Itu sebabnya kalau kita lihat pembangunan beliau membuat etika lingkungan yang luar biasa, termasuk green building, pembangunan yang pembangunan hijau namanya, supaya artinya dia bisa menyatu harmoni dengan alam, termasuk Jakarta International Stadium. Itu panel-panelnya itu semua sudah mengikuti corak-corak yang diakui internasional itu. Nah, Firmansyah, ada resapan air, ada tutupan air tadi. Tutupan air itu maksudnya semakin banyak semen beton yang nutup. Semakin besar itu nutup, semakin berpeluang banjir. Semakin besar lahan tanah dan kemudian resapan-resapan berpotensi yang kita serap airnya masuk, semakin kecil peluangnya banjir. Jadi tinggal itu prinsip-prinsip dasarnya dulu harus dibangun. Maka sebuah kota termasuk Jakarta harus dilihat lagi dalam perspektif. Kalau kita lihat citranya, kita harus lebih mawas diri, karena saya lihat citranya Jakarta udah padat sekali. Dan perlu di ini. Coba Abdi, saya kesini dulu. Abdi diperlihatkan dulu Jakarta. Ini Jakarta di sini. Coba kita masuk dulu situ. Ya, terus nah kita lihat. Agak bawa ke sana dulu Abdi. Ke sana, tidak. Ya, stop. Agak ditarik lagi. Stop. Coba kita lihat, saudara-saudaraku sekalian.
Kalau saya perlihatkan ini wilayah Tangerang, ini Tangerang, ini Tangerang, kemudian ini Jakarta, ini daerah sini Bekasi, ini Depok, ini Bogor. Nah, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, itu ini. Nah, tempo hari saya sebut 10 lebih. Data yang terakhir, saya minta maaf, data yang terakhir ternyata sudah di atas 20 semua. Ini dimasuk hinterlandnya semua. Semua. Jadi mungkin di sekitar sini 10, kalau ini kita hitung semua sudah di atas 20 juta. 20 juta, dan itu termasuk dari satu kota yang cukup besar. Yang paling besar itu Tokyo. Nanti kita akan terbang ke Jepang, kita lihat Tokyo itu mulai dari Tokyo dan sekitarnya itu hampir 45 juta orang. Dan itu yang paling besar. New York selanjutnya juga, kemudian Paris termasuk di dalamnya, London termasuk, Moskow termasuk, ini juga termasuk, Mexico City termasuk, ini juga termasuk Jakarta. Nah, coba kita lihat kontur Jakarta, kita saksikan. Kalau makin dia ke utara ini ke utara ini, dia pesisirnya itu rendah. Makin dia ke selatan makin tinggi. Nah, kalau melihat kontur begitu, maka semua mata air yang ada di daerah pegunungan di Bogor, di sekitar sini, ini kan masih hijau, Anda lihat tak? Nah, itu dia tumpahan airnya kemana? Dia ke Jakarta. Nah, dia masuk ke Jakarta. Nah, ada beberapa potongan sungai di sini yang masuk, dia ke Jakarta, masuk ke dalam. Itulah yang dikerja oleh beberapa ahli pemerintahan di sana yang bekerja di bagian pembangunan, bahwa itu dibikin sodetan. Jadi selain dia diperlebar, diangkat kotoran sampahnya, dia disodet-sodet supaya dia bisa membuat air itu cepat turun. Nah, saya ingin jelaskan dulu firman Sabdi, saudara-saudaraku. Tadi saya katakan bahwa air itu bisa diresapkan ke bawah dengan prinsip yang dibangun Prof. Anis itu, bahwa sumur resapan ke bawah, tetapi juga air itu bisa didorong. Jadi kemarin kan berdebat setengah mati itu, saya ketawa. Gagal paham ya. Gagal paham ini. Jadi yang gagal paham ini, yang di bawah ini, yang saling mencaci maki semua antara kelompok ini kelompok itu. Padahal dua-duanya itu benar. Prof. Anis kan yang mengatakan mau resapan. Pak Basuki Purnama yang mengatakan dorong ke laut. Kalau nggak salah begitu ya. Dua-duanya bagus. Dua-duanya benar. Jadi air itu diresap sambil ada juga yang bisa didorong ke laut. Nah, kalau dia diresap, maka prinsip hidrologinya buka semua ini kira-kira sebagai menjadikan taman kota. Seperti ini sudah ada, Anda lihat. Taman kota terbawah sudah. Nah, tapi kalau Anda lihat mulai dari ini Monas ya, mulai dari sebelah sini, coba lihat tutupannya. Di zoom Abdi, coba zoom dulu. Lagi stop. Geser ke sini Abdi. Terus. Nah, coba. Kalau firman mungkin, oh ini kan ada hijau kan? Oh ini oke. Ini oke. Gitu kan? Sekarang saya nanya. Ini coba bayangkan bahayanya. Coba bayangkan nih. Ini yang coba tutup ini. Tertutup semua kan? Nih dengan pembangunan semua itu. Luar biasa. Saya sarankan barangkali ini Firmansyah dan Zahir bagus dipanggil ke Jakarta jadi staf ahli ini. Meninjau langsung. Saya sarankan pemerintah gunakan anggarannya tutup ini. Jadi beli itu, rakyat yang terkena dia bisa pindah cari tempat yang lain, tapi bayar yang layak. Baru tutup dia dengan hutan kota. Kalau saya di sini tutupkan di sini hutan kota sedikit areanya, terus di sebelah sini atau di sini terserah, terus di sini, lalu di sebelah sini. Kalau tidak, ini bahaya sekali. Kalau melihat corak kepadatannya seperti ini, begitu diguyur hujan keras. Satu, kalau daya tariknya ke bawah yang diserapannya itu kurang, akan bahaya. Masih ada sisa air dan volumenya. Kalau dorongannya ke sungai juga, kan Anda tahu kan? Maaf ya Firman Sabdi, saudara yang dirahmati Allah, saya suka sedih. Karena tadi apa? Resapan air, tutupan air, tujuan air, sama sampah yang maksudnya jadi
tujuan air itu maksudnya dari atas ke bawah, dari tempat tinggi ke bawah. Terus sampah yang menyertai air, aduh maaf ya, saya kira bukan rahasia. Kita orang Indonesia kan tahu lah ya. Saya lihat Firman, ada beberapa teman yang pulang di Jepang. Itu katanya kalau Anda di Jepang, malu kita kalau maaf, itu sampah kita. Saya berapa kali ikut seminar di mana-mana, termasuk di Sulbar saya ikut, di sini di Jakarta. Itu kalau kita ikut seminar ada tempat kita kan, Iya. ada di tukang Kebersihan. ada tukang kebersihan. Begitu prinsip kita. Di Jepang enggak, Anda kantongi semua sendiri, baru semua masing-masing bertanggung jawab. Itu coba Anda lihat, nanti kita ke sana. Di Jepang itu bersih, sehebat apapun kotanya bersih. Kita, saya malah bukan cuma Jakarta, saya di mana-mana datang ke kota-kota. Memang ini karakternya kita masyarakat. Kita jangan ada yang marah. Ini bagian dari karakter kita masyarakat Indonesia yang mudah-mudahan bisa dirubah. Semua itu bisa dirubah, Firman. Semua bisa dirubah. Saya suka otokritik ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya tuh kenapa orang Indonesia begini? Karena luar biasa. Tidak apa-apa, tapi kan kalau misalnya sudah ya kita bereskan. Nah, yang terjadi di Jakarta itu, Masya Allah, itu sungai Ciliwung dan sungai-sungai bukan. Nah, saya ada saran. Ada pakar dari Belanda sudah membuat alat yang kemudian alat itu bisa ditaruh di sungai, dan di sungai itu tahu enggak, begitu alat itu muncul, dia sudah mengangkut mungkin sekian ton. Saya pernah bilang, kenapa pemerintah tidak beli itu? Bisa beli mungkin sekitar 10 untuk Jakarta. Turunkan di sungai-sungai, terangkat semua. Seperti dia magnet, diangkat semua itu sampah. Barusan Firman ada kabar saya dengar di Jawa Barat, di Bandung bagian barat. Waduh. Ngerinya itu. Itu kawasan kayak danau, hampir setengahnya itu sampah. Itu yang kita heran, kenapa begini masyarakat kita ya? Apakah tidak peduli? Apakah tidak cukup ilmu pengetahuannya bahwa itu bahaya? Ataukah memang ya sudah? Tapi padahal itu sudah disanggah sama Pak Prof Anies Rashid Baswedan tentang etika lingkungan. Nah, sebenarnya yang diajarkan tentang etika lingkungan itu seperti apa itu Kak tadi? Nah, etika lingkungan itu tadi salah satu diantaranya adalah itu yang mengenai sampah. Jadi sistem mungkin juga Firman, saya melihat karena sistem persampahan kita yang saya beberapa datang di kota-kota besar memang belum memadai. Kalau Anda di Eropa, saya pernah ke Eropa, ada kesempatan ke Eropa, saya melihat bersih betul itu. Bersih. Saya jalan di kota Athena itu, super bersih sekali. Memang beda. Jadi apa ya, mungkin juga barangkali pekerjaannya, pedulinya luar biasa. Bersih. Kalau Anda jalan di kota-kota di Eropa, mau Paris kah, mau Roma, mau Madrid, mau Barcelona, bersih. Tapi kita alam ya, masih perlu adakan penelitian. Kenapa karakter kita? Apakah memang kita tidak pedulian atau bagaimana? Saya tidak tahu. Itu berjubel sampah. Nah, itu semua semakin kurang resapan air, semakin banyak tutupan air dalam bentuk beton dan sebagainya, semakin sampah tidak terurus, semakin jalannya itu tujuan air itu tersendat. Karena itu selesai sudah. Begitu air hujan turun, mungkin 1 hari 2 pasti banjir. Itu yang terjadi. Nah, saya ingin sebenarnya Pak Jokowi dulu sebelum jadi presiden pernah berjanji itu. Iya kan? Pak Presiden Pak Jokowi yang saya hormati beserta seluruh jajarannya kan pernah berjanji bahwa kalau beliau jadi presiden gampang diatasi. Beliau pernah berjanji pada masa sebelum jadi presiden. Katanya kalau beliau jadi presiden gampang ngatasin banjirnya, tapi akhirnya tidak lama Allah uji mungkin terjadi itu. Mestinya kan sebagai presiden harus pikirkan dengan matang ini dan semua. Dan saya kira beliau dan semua timnya sudah berpikir tentang itu. Tapi lagi-lagi saya katakan tidak sesederhana memang melihat itu. Kita Firman nih, ini kan yang kita sampaikan rata-rata filsafatnya semua, atau belum tentu kalau Firman jadi gubernur atau saya jadi gubernur Jakarta belum tentu bisa ngatasi, belum tentu juga. Karena memang harus banyak ahli yang kumpul. Tapi saya satu saran Firman, dalam konteks melihat
perwilayahan begini. Abdi, coba Anda lihatnya. Ini sudah harus dibuatkan taman-taman kota. Taman, dan jangan kecil-kecil begini. Yang kira-kira kayak gini. Buatkan yang besar. Untuk apa? Menangkap. Begitu hujan keras dia tangkap volume air. Dan kemudian sungainya sodet kasih lebar. Beli tadi alat dari Belanda yang menyedot itu sampah-sampah. Dan kemudian bagi yang bertugas di masyarakat berikan penyuluhan. Nah kayak kita nih, Firman Nuansa Podcast ini mungkin bisa menjadi bagian dari penyuluhan kepada pada masyarakat tentang itu tadi, tentang semua itu. Nah karena ini sekali lagi saya lihat bahwa kalau melihat perwilayahannya seperti ini bahaya. Karena posisinya Jakarta yang rendah, yang harus saya kasih tahu Firman, di Jakarta ini ada wilayah di pesisir itu lebih rendah dari laut, lebih rendah. Makanya sering ada rob ya, itu naik langsung naik. Ada kesian. Nah, tapi Firmansyah pernah ke Belanda? Belum. Insya Allah besok lah. Ya Allah, mudah-mudahan. Amin. Allah Firmansyah akan satu waktu ke Belanda. Di Rotterdam, di Amsterdam. Kalau Amsterdam tidak terlalu. Kalau Rotterdam itu memang di pinggir. Dan Belanda itu kalau tidak salah 30%, 40% wilayahnya di bawah laut. Makanya disebut Netherland, yes. Nether di land itu tanah atau iya betul. Jadi dia di bawah, Netherland di bawah. Jadi daratannya di bawah dari laut. Kenapa dia bisa eksis? Kenapa bisa hebat Tuhan? Karena dia pintar sistem Belanda itu pintar damnya. Dia menopang itu sehingga daratannya itu tidak ditumpahi air. Belanda jagonya bikin tentang itu. Satu waktu kita akan ke sana. Pakai citra nanti kita akan lihat bagaimana Belanda dia bisa menjaga. Nah, kenapa tidak studi banding lah ke Belanda? Unda misalnya Firmansyah ke sana, Putusan ke sana ya. Studi banding coba melihat itu bagaimana itu. Nah, jadi itu tadi resapan air, tutupan air, tujuan air itu pasti ke tempat lebih rendah dan sampah yang mengikuti air. Menurut saya yang fenomenal yang paling dahsyat itu sampah. Begitu perilaku masyarakat kita tidak dirubah, jangan mimpi Firman. Jangan mimpi negeri ini bakalan baik-baik saja. Siapapun pemimpin, mau itu pemimpinnya misalnya Pak Presiden Joko Widodo, mau Profesor Anies Baswedan yang jadi presiden, mau Bapak Prabowo yang jadi presiden, mau Firmansyah yang jadi presiden, siapapun kalau tidak kerjasama kita melihat dengan kapasitas pengetahuan yang cukup dan kemudian melihat bagaimana membaca aspek kewilayahan itu dalam kerangka melihat potensinya, geostrateginya, hal ihwal bahayanya, dampaknya dan sebagainya, maka kalau kita tidak peduli semuanya itu, jangan siapapun pemimpinnya, itu pasti akan amburadul itu semuanya. Nah kita berharap mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua berbangsa ini, bernegara ini untuk membangun semua planologi kota, tata kotanya yang bagus dan sebagainya, supaya hidup masyarakatnya bermarwah. Itu barangkali. Itu baru pengantar. Pengantar sudah. Tapi ini sudah masuk intinya Pak. Tadi menarik sekali tentang bagaimana pengatasan sampah yang terjadi di Jakarta, ya, tentang bagaimana kanal itu ataupun sungai-sungai yang dipenuhi dengan sampah. Kemudian ada inisiatif untuk mengadakan yang namanya alat, ya. Kalau sekiranya memang cocok lah ya untuk diadakan di Indonesia. Tapi yang menjadi dari Belanda, tapi tidak masuk akal alasannya kalau anggarannya tidak cukup. Tidak ada. Kira-kira apa alasan mungkin kalau dari kacamata Kak Zahir sendiri melihat kenapa alat tersebut tidak diperadakan gitu? Atau belum ya? Belum. Jadi begini, kebutuhan anggaran kita itu kan memang banyak. Itu begini. Pemimpin itu salah satu tugasnya kenapa dia disebut pemimpin karena dia leader. Leader itu dalam bahasa Inggris itu bukan cuma sekedar dia memimpin, tapi maknanya itu leader. Dia punya kapasitas pengetahuan untuk mengatakan yang ini dikerja dahulu, yang ini ditunda. Yang ini anggarannya ke sini dulu, yang ini itu gunanya leader. Jadi semua itu orang bisa sama kapasitasnya. Tetapi pemimpin itu yang memegang tongkat istilahnya. Dia pegang tongkat
Abdi coba bantu begini deh, dia akan kerja. Firmansyah coba bantu begini. Jadi pemimpin itu tugasnya itu. Jadi dia sebagai leader untuk membantu semua orang, termasuk anggaran, kemana dan aspek mana yang urgen. Dalam birokrasi itu Firman, ada yang urgen, mendesak. Ada yang penting, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak penting. Kalau tidak penting ya kita pinggirkan dulu toh. Kalau yang biasa, tidak mungkin sesuatu yang biasa didahulukan dibanding yang urgen. Iya toh. Contoh, Firmansyah acara seperti ini, tiba-tiba maaf mau buang air kecil, tidak akan mungkin tahan. Pasti akan di stop ini acara. Itu yang disebut urgen. Dalam kehidupan birokrasi ada yang urgen. Apa yang urgen itu? Hutang pemerintah. Itu sebabnya anggaran kita, postur anggarannya selalu itu Firmansyah disisihkan untuk hutang. Karena hutang kita Indonesia ini sudah sangat besar, menurut pandangan saya sudah sangat besar, sehingga potensi-potensi lainnya mestinya harus diadakan menjadi terbengkalai karena harus dulu yang urgen ini. Betul. Ini mendasarkan bayar hutang itu dengan bunganya itu luar biasa. Dan sudah sangat besar. Jadi skala prioritas ya kayak. Skala prioritas. Nah, kemudian setelah urgen tadi adalah yang penting. Menurut hemat saya yang tadi alat itu, kalau dia tidak masuk urgen, dia masuk sangat penting. Sangat penting. Makanya kalau dia sudah dipotong dulu hutang, bayar hutang, nah lihat anggarannya. Disitulah pemimpin akan lihat, ini Jakarta selalu banjir. Periodiknya 5 tahunan. Dan menurut saya hitungan saya itu tahun depan atau 2 tahun depan hati-hati. Periodenya selalu begitu, hati-hati. Nah kalau demikian berarti penting sekali. Coba pikirkan itu. Karena kalau kita bicara sampah, maaf Firman, jangan kita bilang mari kita didik masyarakat ngerti itu. Masyarakat mengerti dia tidak begitu. Tidak begitu. Harus leader itu harus betul-betul tanda petik ya. Dalam kepemimpinan itu Firmansyah ada juga yang kita sebut tangan besi. Tapi bukan tangan besi memukul orang. Bukan tangan besi berbuat zalim, bukan. Tangan besi maksudnya begini, abdi tidak bisa tidak, Anda harus kerja ini. Itu, jadi leader itu tugasnya begitu. Karena kalau Anda tidak kerjakan begini, tidak jadi pekerjaan. Kira-kira begitu. Begitulah juga pemimpin. Jadi tangan besi maksudnya bukan zalim, bukan mukul orang, bukan. Maksudnya kuat. Maaf, zaman Pak Harto, mungkin kalian belum lahir ya. 2001. Nah, belum lahir. Kalian belum lahir. Saya masih kecil, masih kecil dan remaja. Saya masuk itu zaman Pak Harto. Bukan main itu. Beliau ada kekurangannya, ada kelebihannya. Semua orang ada. Presiden yang lain juga begitu, ada kekurangan-kelebihan. Waktu Pak Harto, kenapa saya sedikit kutip karena beliau punya kemampuan gitu luar biasa. Maksudnya tangannya itu komandonya. Jangankan masyarakat Indonesia, orang luar negeri takut. Orang luar negeri itu hormat sekali. Jadi waktu kepemimpinan beliau itu Firman, ini Indonesia dikagumi gitu. Tidak macam-macam itu Singapura. Tidak berani. Saya masih ingat betul. Sekarang coba lihat. Sudah di. Kita diejek. Abdi Firmansyah ke luar negeri. Anda semua bilang saya dari Indonesia. Mungkin orang bawa muka. Ini dulu. Saya dapat banyak sekali informasi. Dikritik. Kenapa begini model? Kamu punya pembangunan. Kenapa begini model? Kenapa environmental etiknya itu kamu nafikan? Kenapa kamu membangun dengan begini? Kenapa masyarakatmu seperti saling gesek, saling gasak, saling gosok, saling sikat? Kenapa? Padahal ada hal yang nanti suatu waktu Firman saya akan cerita tentang fenomena bangkitnya entitas-entitas yang bisa merusak kebersatuan kita di dalam membangun bangsa itu. Akan saya cerita nanti. Tadi itu menarik sekali tentang resapan air yang tentunya terhalang oleh pembangunan. Nah, itu kan memang sudah kelihatan sekali pembangunan yang berdiri di daerah-daerah termasuk di Jakarta ini ya Kak. Dan itu kalau kita ngelihat juga ada sih, pernah saya dengar bahwasanya kenapa pembangunan itu dilakukan misalnya untuk pengecoran yang tanah dicor ya kan, katanya dengan alasan supaya rapi, supaya bersih, dan itu dilakukan di kota-kota besar. Nah ini juga kan kayak menghambat daripada air yang bakal meresap ke tanah. Di sisi lain bersih dan rapi, di sisi lain juga bisa menyebabkan banjir. Bagaimana itu sebenarnya Kak? Betul ini, itulah sebabnya fenomenanya kota itu tidak mudah. Tidak mudah. Artinya gini,
kalau kita bicara filosofinya, tadi yang saya jelaskan itu kan pasti kita bilang, oh iya itu teori dasarnya. Iya. Memang harusnya begitu. Tapi karena kita menghadapi satu kota, yang kota itu Anda tahu, kota itu kan magnet. Siapa yang tidak mau datang ke Jakarta? Iya. Beradu berkompetisi dan sebagainya. Iya kan? Karena di sini Firmansyah tahu sehari ini berputar uang banyak sekali. Berputarnya uang. Jadi orang magnet. Begitu orang datang pasti butuh tempat tinggal, pasti butuh pembangunan ini, pembangunan itu. Itu tidak bisa juga kita pungkiri. Memang terjadi. Cuma pertanyaannya di sinilah, maka itu sebabnya Firman, kenapa saya menitip pesan. Wahai saudara-saudaraku semua para elit bangsa, termasuk juga tentu pemimpin tertinggi, Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya. Ayo sama-sama, negara ini dibangun, menurut saya ada yang menarik. Jangan kita nafikan itu otak, kecerdasan anak Indonesia. Anak Indonesia ini pintar-pintar. Saya bergaul dengan banyak kalangan, cerdas-cerdas orang Indonesia. Cuman menurut pandangan saya selama ini kasihan orang-orang yang pintar di Indonesia ini seperti ya tidak mungkin saya tidak mau bilang diasingkan, tapi tidak terlalu terpedulikan. Padahal kalau membangun dengan kapasitas kita berpikir teknokrat, maka semua aspeknya itu kan dipikir. Mulai dari dasarnya, filosofisnya, sosiologisnya, aspek adab budayanya, aspek planologinya. Itu banyak ahli, lulusan luar negeri, profesor, doktor, banyak sekali. Nah, saya berharap jangan sampai hal-hal yang kita bangun itu nanti tanda petik cepat-cepatan. Saya itu Firmansyah Abdi paling kontra terhadap cepat-cepatan, saya dan teman-teman saya juga itu kenal saya di sini. Saya itu bekerja itu lebih ajak, lebih santai. Tapi begitu hasil, saya orang yang perfeksionis. Maksudnya orang yang betul-betul mau sempurna. Iya. Tapi ada kan juga orang Gerasa gerusu mengerjakan. Kalau saya memang pelan, tapi saya hitung. Ini paperku ini begini, ini tulisanku ini begini. Termasuk masa podcast ini panjang. Jadi begitu, jadi saya mau perfeksionis, saya mau sempurna. Nah, saya khawatir kalau pola pembangunan ada proyek, ada ini bangun cepat, ada ini. Kita akan cerita ketika masuk Jawa Barat kereta cepat. Ya, saya akan bicara panjang di situ, teman. Karena bukan cuma sekurang anggaran, bukan cuma anggaran yang jadi masalah besar, tapi saya khawatir ini kereta bisa tidak sepanjang bayangan kita. Nanti kita akan bicara panjang tentang kereta cepat. Ketika Jawa Barat, kita akan masuk bicara Kertajati, Bandara Kertajati. Itu kan sampai sekarang juga masih kasihan kan? Nah, padahal pinjamannya besar sekali. Ketika nanti masuk di beberapa daerah, saya akan bicara tentang proyek-proyek dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita membangun cepat. Itu Kertajati, salah satu bandara terbesar, dibangun sudah beberapa tahun. Bayangkan biaya pemeliharannya berapa puluh miliar. Bayangkan per bulan. Coba bayangkan, siapa yang bayar? APBD. Kasihan kan. Nah, itu yang saya khawatir. Jangan sampai pembangunan itu sisi apa? Kan kalau pemimpin yang bagus itu, pembangunan itu pertama dulu kita harus lihat kebermanfaatannya apa tuh. Kedua, bisa enggak sustain ini, lestari panjang. Kan ada pembangunan bangun sini 2 tahun selesai. Dan tengok banyak kan, banyak. Udah terbangun. Tuh yang penting udah terbangun. Bisa enggak dia sustain, dia panjang lestari begitu. Yang ketiga, berkeadilan. Jangan sampai ini pembangunan hanya untuk oligarki, bukan untuk kawarga masyarakat kecil. Yang keempat, teknokratik. Artinya asasnya harus bukan karena kepentingan politis di depan, tapi harus teknokratik, dihitung dulu secara teknik, baru politisnya di belakang. Firmansyah, waktu saya kecil, Firmansyah belum lahir, Abdi belum lahir, masa kepemimpinannya Pak Harto. Tahu tidak? Ini politis di belakang. Aspek pertama teknokratisnya. Dipanggil para ahli yang pintar-pintar, dipikirkan semua itu. Politis di belakang. Sekarang kira-kira 20 tahun belakangan, aduh Firmansyah, saya sedih sekali sekarang ini duluan politis. Ahli di bawah. Ahlinya itu di bawah. Jadi itu kebutuhan politis itu, masya Allah, saya sedih. Benar, saya sedih sekali Firman. Wahai elit bangsa, saudaraku yang saya cintai,
Ayo kita kembali benahi bangsa ini. Karena tidak bisa itu kebutuhan politis. Kan kalau orang politis kan macam-macam. Iya, betul. Macam-macam keinginan. Tidak bisa ini keputusan ini teknokratiknya dibawa. Akhirnya apa? Bencana itu. Sebagaimana yang dikatakan kalau bukan ahlinya pasti bakal tuh kan curahnya. Itu. Nabi yang bilang, kalau engkau serahkan sesuatu kepada orang yang bukan ahlinya, Iya. maka tunggu kehancurannya. Kehancurannya. Itu Nabi yang bilang. Iya. Jadi begitu. Saya mengundang semua lah. Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya semua yang saya hormati, yuk sama-sama kita. Ini anak muda banyak nih. Anak muda Indonesia banyak yang cerdas. Gunakan pikiran-pikiran kita dalam rangka memberi sumbangsi bagi bangsa dan masyarakat. Jangan politik lebih di depan daripada orang-orang yang cerdas. Itu yang saya selalu gunakan. Orang cerdas maju di depan. Dia mau jadi bemper, dia di depan. Oh ini kurang cocok, oh ini tidak cocok, oh ini begini, ini bisa begini. Jangan orang politik ya. Jadi sesuai porsinya ya kayak. Sesuai porsinya. Kalau sudah dihitung oleh teknokrat, politisnya akan bergerak. Oh iya kalau begitu, oke, aspek ini kayak begitu. Pasti bakal rapi kalau itu semua terjadi ya kayak. Insya Allah kan bagus lah negara ini kalau itu saya kira. Itu kalau banjir kayak. Ya. Lalu bagaimana masalah dengan pembangunan itu sendiri yang katanya berkeadilan dan termasuk yang sempat dikritik pembangunan reklamasi ya yang di Jakarta itu mungkin bisa disinggung juga dalam pembangunan yang katanya berkeadilan. Sebenarnya itu seperti apa Kak? Baik, Saudara Firmansyah, Abdi dan saudara-saudaraku para pemirsa yang dirahmati Allah, ini menarik. Jadi apa filosofinya itu reklamasi? Jadi sebenarnya gini, saya mau jelaskan dulu bahwa satu kota, kenapa dia mau melakukan reklamasi? Dia mau menjadikan satu kawasan tertentu umumnya itu biasanya di laut untuk dibuatkan daratan baru, begitu, daratan baru yang kira-kira bisa seharmoni di daratan yang biasa, yang rekayasa ini dibuatkan di situ supaya orang bisa tinggal dan sebagainya. Tetapi menurut pandangan saya, untuk khusus Jakarta belum terlalu cocok untuk membangun bangunan-bangunan di pesisirnya Jakarta itu, yang dalam arti reklamasi pantai utara itu Jakarta. Nah, kenapa kurang cocok? Karena saya melihat kontur Jakarta tadi. Sebentar Abdi, bisa dianu dulu ini, coba di zoom dulu ini, saya mau perlihatkan. Nah, Jakarta itu ini ya, angkat di atas lagi, zoom ya, lagi stop agak angkat ke utara, ya. Nah, Firmansyah begini, itu kan yang mau dibangun di sini, ya, di sini, dari sini, setahu saya dari sini. Nah, ini posisi geografis dan perwilayahannya Jakarta menurut saya tidak cocok. Tidak cocoknya begini, pesisir ini padat sekali, padat. Kedua, ini itu rendah. Sementara gerakan air dari selatan ini dia cepat, turun ke bawah cepat, dan kemudian apalagi Anda bilang, memang maaf, masyarakat kita kan masih belum tertib dalam persoalan sampah dan sehingga semua menyatu masalah itu. Dan kalau dia dibuatkan lagi di atas di sini pulau-pulau, maka pulau-pulau itu akan menyebabkan turunnya air tadi, tujuan air itu yang turun ke laut akan terhalangi. Volume tinggi, turun dia melalui sungai ke bawah ke sini, sementara resapannya air masih kurang juga, maka begitu dia turun ke pesisir ini, di sini ada dibangun pulau reklamasi itu gitu, itu air tidak bisa, dia akan pulang air itu, karena begitu dia pembangunannya, apalagi kalau pembangunan pulaunya itu lebih tinggi dari pesisir sini, dia turun. Karena dia tidak hantam keluar air, dia balik. Itulah yang menyebabkan begitu volume begitu tinggi, tambah cepat banjirnya Jakarta. Kasihanlah mereka yang ada di Jakarta Utara ini. Makanya kalau orang takut banjir, mereka pilih tinggal dekat-dekat Bogor, daerah selatan itu. Kalau yang punya keberanian resiko terkena banjir atau rob, mereka berani, silakan di Jakarta Utara itu potensinya memang dampak yang bisa mereka dapatkan karena persoalan banjir besar sekali. Karena semakin ke utara ini semakin rendah, semakin dekat dengan air. Bahkan ada lautnya itu lebih tinggi dari daratannya.
semakin dia ke selatan semakin tinggi, semakin naik begitu, semakin akhirnya dia potensinya untuk terkena banjir masih. Apalagi Abdi coba bawa dulu ke selatan Abdi. Stop. Ini Bogor. Ini kawasan Depok. Nah, Anda lihat masih hijau tuh? Iya, siap. Nah, ini masih orang kalau mau tinggal itu orang masih pilih di sini, masih hijau. Cuman resikonya jauh ke kota Jakarta, tapi masih hijau. Ini masih hijau. Nah, orang banyak pilih kalau mau lebih santai, masih bisa dengar kicauan burung di pagi hari, masih lebih sejuk. Pilih di dekat Bogor. Orang tinggal di dekat Bogor masih hijau. Tapi coba Abdi lihat, Firmansyah lihat tuh Abdi angkat ke atas. Ocean tetangga ini. Coba. Stop. Coba. Bukan ocean burung. Iya, kalau di sini ini ocean kicauan burung. Di sini kicauan tetangga. Karena coba lihat padatnya. Padatnya luar biasa. Padat sekali, luar biasa Pak. Dan ini nih Jakarta Pusat. Ini padat sekali nih. Nih. Ini Bekasi. Nih. Ini Tangerang. Tuh. Ini daerah industri nih Abdi. Sini Firman. Tahu nggak di mana bandar udaranya? Soekarno-Hatta ya, Pak. Nih. Bandar udara gampang dilihat. Coba zoom. Nah, ini bandar udara internasionalnya. Tuh. Ini kawasan masuk Tangerang sebenarnya. Miliknya Tangerang kawasan ini. Tapi dikelola oleh daerah khusus Jakarta. Sama aja kayak Makassar masuknya Maros. Bandar kita itu sebenarnya masuk wilayah Maros. Gerbangnya Makassar, bandaranya Maros. Tapi karena itu kan strategis semua, dia harus dikelola oleh ibu kotanya. Ini juga begini, wilayahnya Tangerang, tapi Jakarta yang penghasilan. Cuma ada berbagi, dia kasih sebagian. Dan ini besar sekali pendapatannya. Nah, apa tadi yang pembangunan berkeadilan. Kenapa saya sebut tadi tidak cocok? Karena saya sudah jelaskannya secara ilmu kurang cocok. Konturnya Jakarta itu kurang cocok. Nah, kalau menurut saya perlu untuk sama-sama kita cermati dalam kerangka itu. Kalau saya ya, jangan dilanjutkan deh. Jangan dilanjutkan. Jangan sampai nanti gubernur-gubernur lain kemudian lobby lagi dilanjutkan lagi. Kalau saya jangan bisa bencana loh. Jangan dilanjutkan itu, lebih bagus cari lahan lain. Satu, yang kedua itu tadi bangunkan hutan-hutan kota. Yang ketiga mengenai sampah harus penyadaran ke masyarakat dan kemudian harus disiapkan alat-alat tadi. Ada yang penting yang satu Firmansyah, beli itu Abdi yang kalau terjadi banjir, bukan yang karet itu, perahu karet. Itu perlu itu di bawah antisipasi ya Pak. Itu gitu. Nah, masuk pada tadi pertanyaan Firmansyah, bagaimana prinsip berkeadilan. Begini, saya ingin berkata bahwa satu peradaban masyarakat itu jangan mimpi masyarakat akan bahagia manakala prinsip yang kita bangun tidak adil. Selama ini Firmansyah kita dikasih tahu, ini anti NKRI, ini anti Pancasila. Bukan itu intinya. Bukan di situ. Jadi misalnya contoh saya seakan-akan ada kelompok orang yang menuduh kita anti NKRI, anti Pancasila kalau kita memberi kritik-kritik positif. Bukan itu intinya. Ini salah besar. Inti dari satu kerusakan peradaban itu dan satu jatuhnya satu martabat bangsa itu karena sistem yang dibangun di negara itu tidak adil. Itu intinya. Jadi ketidakadilan itu Firmansyah Abdi memicu semua kehancuran. Ini itu prinsip yang harus anak-anak muda pegang. Ketidakadilan itu memicu semua kehancuran. Dan agama Islam tidak suka ketidakadilan. Nasrani juga tidak suka ketidakadilan. Hindu, Buddha, Yahudi, semua orang tidak suka ketidakadilan. Nah, oleh karena semua orang tidak suka ketidakadilan, maka itulah prinsip yang harus dibangun. Mestinya bersikap adil. Nah, dalam perspektif pembangunan yang berkeadilan tadi, maka saya kutip lagi boleh ya, Profesor Anies Baswedan itu pernah berkata begini, saya tidak pernah mau berkeinginan melawan tanda petik atau memukul oligarki, bukan. Beliau bilang saya itu ingin prinsip pembangunan itu berkeadilan.
Yang besar silahkan tambah besar, mau tambah kaya silahkan secara halal. Yang kecil siapa yang perhatikan? Angkat juga yang kecil. Nah, selama ini yang terjadi Firmansyah di banyak kesempatannya, di banyak kesempatan orang-orang yang besar itu dikasih karpet merah. Orang-orang yang kecil diinjak. Diinjak, ditindis. Inilah sebenarnya yang menyebabkan kerusakan dalam peradaban itu karena ketidakadilan ketidakadilan terjadi dan itu terus menerus. Saya kasih contoh Firman, supaya Firman yang mana sih nih Kak Sair tentang keadilan dan ketidakadilan. Contoh, Firman saya tahu Jiwasraya. Ini sedikit keluar dari Jakarta ya, karena Anda bilang ketidakadilan ini dalam skop negara. Tahu Jiwasraya? Iya. Tahu Asabri? Kan dikorup itu uangnya. Gitu. Jiwasraya kalau tidak salah sekian miliar, Asabri sekian miliar, totalnya hampir kurang lebih 20 bukan miliar, triliun. Jadi karena ini kolaps, siapa pencurinya? Orang besar. Orang besar itu pencurinya, bukan orang kayak kita. Bukan orang yang tidak sekolah ya. Bukan orang yang tidak sekolah. Itu perampokan anggaran di banyak kesempatan itu Firman, orang-orang besar, orang-orang pintar semua yang lakukan. Orang besar Firman udah dirampok, sebagian sudah dihukum. Tapi menurut saya sebenarnya itu yang dihukum yang istilahnya itu kalau kita main catur itu pion-pion. Nah, orang otak-otaknya itu kebanyakan tidak kena Firman. Panjang kalau saya cerita nanti. Nah, ini dirampok. Akhirnya negara kolaps toh. Ya, karena negara kolaps butuh uang cash untuk membayar dana yang harus berputar tadi, dia pakai apa? Dia terbitkanlah sistem bahwa negara itu berhutang. Negara itu berhutang. Siapa yang bayar dari semua skema berhutangnya negara untuk menutup korupsi yang di sini? Masyarakat. Ini yang dimaksud rusaknya negara karena ketidakadilan. Sama lagi contoh. Firman saya tahu ada koperasi itu yang mengumpulkan uang dari rakyat. Ya, ada. Kan dikorup ratusan triliun kalau tidak salah. Bayangkan, coba periksa di internet. Orangnya setahu saya lolos, nggak kena. Bayangkan. Bagaimana kita tidak marah? Ratusan triliun itu rakyat, uang kecil dikumpul jadi begitu dirampok. Dan itu banyak sekali kejadian tuh. Di negeri ini banyak sekali kejadian. Bagaimana negara yang tidak kecoba hal? Hancur semua. Saya kalau bicara begini sedih saya Firman, karena mengerikan sekali, mengerikan. Jadi kekacauan karena faktor korupsi tadi ini yang ketidakadilan. Yang ininya melenggang enak, yang rakyatnya makin sengsara sengsara luar biasa kesengsaraan mereka karena coba lihat kita bahas fenomena kemiskinan tempoh hari kan jelas adanya. Uang cash Firman Abdi, saya dapat banyak informasi dari berbagai kalangan. Sekarang uang cash susah sekali. Kalau saya cerita ini, perlu episode tersendiri ini. Menarik juga itu Kak. Kenapa uang cash susah? Sudah, nanti kita cerita. saya sedikit tutup dari firman saya sebut ketidakadilan. Bahwa manakala sistem di satu negara bergerak dengan ketidakadilan, maka tunggulah peradabanmu sebentar lagi memasuki pintu kehancuran. Oke, Mas. Tapi sempat mungkin terakhir ini untuk berkeadilan itu Kak, tentang bagaimana yang terjadi di negara kita tentang kasus ini berkaitan tentang kehidupan mencari nafkah. Ada viral itu Kak tentang bagaimana yang warung yang 24 jam. Nah, itu warung Madura. Nah, itu dapat larangan katanya cuma 23 jam lewat 45 menit ya. Nah, itu sedikit diulas sebelum kita tutup. Menarik. Firmansyah Abdi dan saudaraku yang dirahmati Allah, ini menarik. Itu fenomenal tempo hari. Jadi gini, Anda tahu Firmansyah siapa yang menguasai retail kecil itu? Oligarki itu. Kalau Anda mau saya sebut di sini boleh. Tahan dulu. Oligarki itu. Yang tokonya di sini. Dia kuasai. Tapi tahu lah ya. Dia kuasai itu. Anda tahu tidak? Pernah baca filosofi dari pembangunan yang disebut monopoli, oligopoli dan sebagainya itu? Nggak boleh itu. Nggak boleh pemain besar, kakap besar, bangun sini. Ambil semua. Nggak boleh. Pertanyaan saya, kenapa keluar izinnya? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Mestinya tidak bisa.
Dia bisa begitu. Kecuali kalau Firmansyah buka toko di sini, tidak jauh Abdi buka toko lagi, boleh. Karena Anda bukan orang yang ini satu orang, satu tangan yang memang sudah kakap. Kalau Firmansyah kan bukan golongan kakap, bukan golongan kaya. Dia. Kalau itu boleh. Tapi kalau dia monopoli, dia yang itu kan yang begitu, dia tinggal telepon bang, bangunkan lagi di situ, kasih keluar lagi uang di situ. Seluruh Indonesia dikuasai. Tidak bisa itu. Dalam persaingan usaha tidak bisa. Dan itu melanggar. Tapi sekarang dibiarkan dia. Itu ketidakadilan. Nah, muncul warung Madura. Warung Madura muncul. Ini fenomenal sebenarnya. Karena ya namanya itu persaingan ya. Mungkin orang-orang besar tidak mau. Kamu rasa tersaing. Masa bersaing sama yang kecil, Pak? Aduh, harganya ini mana? Warung Madura itu kan dibangun dengan kegigihan dan ketangguhan luar biasa. Apa yang terjadi? Warung Madura yang hidup ternyata eksis. Karena itu banyak kebutuhan, apalagi kota besar Jakarta. Banyak kebutuhan yang kita tahu, Firman, orang-orang di Jakarta itu kan tidak ada. Orang Betawi bilang gak ada matinya. Maksudnya itu 24 jam itu. Ada terus ya, Pak? Jadi dia pulang kerja kasihan, tutup nih toko ini, toko itu. Dia masih warung Madura ada. Dia ke warung Madura. Jadi putarannya itu lumayan. Ditegurlah oleh entitas katanya dari pemerintah. Karena dianggap kenapa 24 jam buka. Akhirnya bikinlah lelucon. Kalau dilarang 24 jam, saya mau buka 23 jam 45 menit. 15 menit. Ini sudah bikin geli-geli juga. Bikin geli-geli juga bagi kita bahwa ternyata bisa juga kita bercanda dalam hal tapi sebenarnya jujur ya, malu kita sebagai aparat pemerintah, sebenarnya malu. Saya mendengar begitu karena biarkan hanya itu juga untuk kebutuhan orang-orang yang memang itu, dan tidak apa-apa. Dan saya kagum kenapa bisa dia 24 jam Gonta-ganti sama istri ya. Luar biasa. Mungkin istrinya pagi, sore ke malam, dia anaknya lagi yang tengah malam. Tapi luar biasa. Nah, saya berharap yang begitu janganlah dia permasalahan. Nggak usah dipersoalkan yang begitu. Yang harus rakyat ini persoalkan, kemana uang-uang yang banyak yang di BUMN itu, kemana uang-uang yang banyak yang korupsi begitu banyak. Jadi itulah. Nggak usah yang begitu guys ya. Itulah yang dimaksud prinsip berkeadilan. Jadi adil artinya betul-betul membesarkan yang besar, mengangkat yang kecil jadi besar. Itu yang selalu bilang Prof Anies. Bukan membesarkan yang besar, menginjak yang kecil. Nah, saya coba sedikit dulu sebelum penutupan. Coba Firmansyah, coba Abdi, kita kembali ke Jakarta. Sedikit dulu saya mau perlihatkan. Lagi. Mau dulu ya. Lagi. Stop. Nah, ini pernah saya cerita. Tahu tidak Firmansyah Abdi? Ini sebelum kita tutup ya. Di Jakarta itu banyak tanah yang pernah saya cerita, yang itu tanah milik mereka, bikin tambak, mereka kalau panen, mereka biayai anaknya kuliah dan sebagainya. Habis itu. Oh, yang ya tentang pahlawan itu kan? Itu juga, itu lain lagi. Kalau pahlawan itu karena terlalu mahal pajaknya, maka mereka sebagian menjual rumahnya semua. Baru pergi ke pinggir-pinggir tuh. Prof Anies tahu itu, langsung beliau dengan kepikiran cerdasnya itu Prof Anies luar biasa. Tidak, semua anak-anak keturunan pahlawan itu nolkan pajaknya. Menangis itu keturunan. Kenapa para pemimpin hebat begini? Anda adalah ayah-ayahmu dulu, kakek-kakekmu dulu membela bangsa ini. Mas Anda harus terusir begitu hanya karena pajak yang begitu mahal. Itulah yang dilakukan Prof Anies. Jadi ini hidup bukan cuma sekedar uang, putaran uang, bukan. Tapi ada namanya prinsip manusiawi. Itu yang perlu saya kira harus dibangun. Nah, dalam kaitan tanah-tanah tadi, ada tanah yang banyak dikuasai oligarki. Itu juga prinsip tidak adil, karena oligarki yang kuasai itu sini, situ. Waduh, udah kaya begitu, dibiarkan begitu, kasihan. Yang tertindaslah dia. Yang dipaksa jual tanahnya dengan harga yang miring, hancurlah dia. Sudah dimiliki, dia jual dengan harga yang besar. Itulah semua prinsip-prinsip. Nah, tapi Firmansyah Abdi, bagaimana caranya untuk mengatasi semua itu? Lagi-lagi ujungnya adalah pemimpin. Kalau pemimpinnya memang tanda petik suka main-main tanda petik dengan oligarki, jangan mimpi negeri ini berubah. Tidak akan. Harus pemimpin itu berani
terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh oligarki dan sistem yang terbangun. Karena kalau dia memberantas semua ketidakadilan itu, yang di bawah akan merasa nyaman. Iya. Itu barangkali. Itulah bagaimana tentang keadilan yang sesungguhnya yang harus dipahami oleh siapa saja, terlebih khusus para pemimpin bangsa, para elit, supaya memberi kenyamanan kepada masyarakat. Pada semua masyarakat. Oke, sebelum daripada menutup perjumpaan kita mungkin seperti biasa Kak, ada sebuah lagu mungkin yang kita pengen senandungkan bersama gitu dalam Belum kita pertemuan kali ini ya. Lagu Ibu Pertiwi. Oke. Sama-sama. Boleh? Mau Kak Zair duluan atau Boleh, atau Ibu kemudian Pertiwi sama-sama? ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Ku lihat Ibu Pertiwi lagi bersedih hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu telah lara, merintih dan berdoa. Luar biasa. Ayo sama-sama. Ya siap dia Pak. Anak muda ini Udah. Sayang sekali kalau nggak dihafal. Oke. 3, 2, 1. Ku lihat Ibu Pertiwi lagi bersedih hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Ibu telah lara, merintih dan berdoa. Luar biasa. Ya. Ini adalah tanda petik kenang-kenangan untuk semua anak muda Indonesia. Semoga tayangan Nuansa Podcast ini menjadi saksi di hadapan Allah kelak bahwa kita semua mencintai Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tentunya pertemuan ini sangat luar biasa di kesempatan kali ini mengulik bagaimana fenomena banjir dan juga pembangunan yang berkeadilan. Mungkin kita bisa memberikan kesimpulan ataupun closing statement sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita Kak. Jadi tadi harus ingat prinsip closing statement saya, prinsip resapan air, tangkapan air, tutupan air, tujuan air, dan sampah yang mengikuti air. Itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian saya harus katakan bahwa pembangunan di atas itu di Jakarta Utara lebih baik tidak dilanjut, karena itu bisa membawa dampak yang sangat bahaya karena kontur Jakarta tidak cocok. Orang bilang tapi kota-kota lain bagus. Jangan samakan. Jangan sama. Kita akan terbang ke sana, akan membahas itu nanti, akan kita lihat. Terbang di sini ya. Terbang di citra-citra satu kita akan lihat. Citranya ini kita akan lihat. Dari begini tidak cocok kalau dibangunkan di atas karena bisa membawa banjir. Kemudian prinsip berkeadilan adalah semua kita undang para pemimpin, usahakan elok kiranya betul-betul prinsip keadilan itu. Yang besar silahkan dibuat lebih besar, yang kecil diangkat menjadi besar. Jangan dia diinjak. Jangan orang kecil kasihan diinjak. Kasihan sekali. Udah menderita, udah miskin, udah susah payah. Terus menurut kue ekonomi dia tidak dapat. Jadi saya berharap negeri ini bisa firman. Kenapa bisa? Kita punya 3 keuntungan. 1, negara kita sumber daya alamnya sangat lengkap dibanding negara lain. 2, negara kita punya penduduk sangat banyak, keempat terbesar dunia. Yang ketiga, negara kita dari segi bentangan alam dan geostrateginya paling strategis yang saya ketahui. Itu yang menyebabkan kita bisa bangkit ekonomi kuat kembali di masa-masa yang akan datang. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kak. Tentunya obrolan sangat luar biasa sekali lagi. Semoga ini bisa menginspirasi, memberi lagi
meluaskan daripada khasarah keilmuan daripada sahabat Nuansa Podcast. Dan insyaallah di kesempatan selanjutnya fokus pada pembahasan IKN. Jadi kenapa filosofinya kenapa kita pindah dari Jakarta ke IKN? Karena ini Apakah harus pindah sekarang atau tunggu dulu? Kita akan bahas. Kita akan bahas. Jadi insyaallah pembahasannya di pertemuan selanjutnya tentunya masih berbicara tentang semua tentang Indonesia. Semua tentang Indonesia ya. Tentunya Firmansyah dan juga Kak Zahir pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.